Jadi gini, semuanya gratis untuk ya pengunjung yang datang ke sini. Nah, harapan kita kenapa kok digratiskan? Supaya pasar-pasar yang ada di sini itu bisa laku semua. Pak Kadis, bisa dijelaskan Pak, ini wisata baru ini seperti apa ini Pak? Untuk wisata baru yang ada di sini, pertama gagasan itu kita melihat di Kesambi ini kan lahan banjir. Kebetulan di area ini setiap tahunnya itu selalu kebanjiran, rendam air. Kita coba merubah, jadi yang tadinya tanah kurang produktif, kita akan tambah supaya bisa produktif, kita buat pariwisata sehingga nantinya bisa buat menambah penghasilan lah untuk warga Desa Kesambi. Jadi intinya tujuan wisata ini untuk kesejahteraan warga Kesambi, terutama yang sawahnya pada tergenang air itu sampai saat ini belum bisa, mereka bisa beralih untuk berjualan, entah itu apalah di sini sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang jelas desa hadir membuat memberikan ruang, membuka tempat untuk usaha biar warga sendiri nanti yang berkreatif. Pak, ini namanya lokasi wisata apa ini Pak? Untuk nama kita sesuaikan dengan daerahnya. Kebetulan di sini memang dulunya itu kan rawa. Kalau orang Jawa bilang zaman dulu itu balong gitu. Makanya di sini kita sebutkan wisata balong karena lokasinya memang dulunya rawa. Terus kebetulan ini jalan yang di depan pintu gerbang ini itu adalah milik kabupaten. Itu nama jalannya itu Jalan Sangkal Putung. Jadi wisata balong Sangkal Putung untuk Desa Kesambi gitu. Luasnya berapa ini Pak, dan spot-spotnya apa aja nih? Untuk luasan ini sekitar 3 hektaran. Ada 3 hektar. Rencana ke depan ini masih sebetulnya belum dibuka, ini masih tahap pembangunan terus itu. Untuk arena bermain ada BBB-an di kolam, terus nanti ada perahu, juga ada wisata pemancingan untuk wisata keluarga, nanti juga ada kuliner gitu. Banyak juga sih rencananya. Terus spot-spot foto, selfie juga ada lah. Untuk nanti kita ada namanya pasar sawah. Pasar sawah itu nanti kita buatkan, dan kebetulan sekarang udah warga sudah pada membuat di situ supaya dia bisa menjajakan untuk hasil panen yang ada di Desa Kesambi gitu. Karena di sini ada 2 musim. Jadi di sini bukan wisata air, wisata alam. Karena ada 2. Ada di saat musim banjir, kita bisa mensuguhkan kondisi air lah gitu, sambil ada edukasi cara bagaimana menangkap ikan secara tradisional. Ini di depan itu banyak lahan-lahan yang buat untuk menangkap ikan, dan nanti hasil dari penangkapan itu bisa dijual di pasar sawah di situ. Dan nanti di saat musim kemarau kurang adanya air, nanti pengunjung disuguhkan yang namanya hijau, warna hijau, karena habis ini nanti ada tanam padi, setelah padi nanti ada cabai. Jadi orang kesini tidak akan pernah melihat yang namanya gersang, pasti kita suguhkan dengan nuansa yang hijau. Dan kebetulan di wilayah sini kita diapit 3 gunung. Untuk wilayah yang ada di selatan ada Gunung Kendeng ya, untuk wilayah Pati. Untuk wilayah yang bagian utara ada Gunung Pati Ayam dengan Gunung Muria. Itu cukup lah untuk buat pemandangan, buat selfie, itu cukup bagus. Pak, untuk masyarakat yang ingin ke sini apakah dipungut biaya atau gratis atau seperti apa Pak? Jadi gini, semuanya gratis untuk ya pengunjung yang datang ke sini. Nah, harapan kita kenapa kok digratiskan? Supaya pasar-pasar yang ada di sini itu bisa laku semua di situ.
biar laku semua. Kecuali ada event-event tertentu itu baru masuk bayar. Tapi selama tidak ada event monggo bebas mawon di situ. Sudah kita bagi layoutnya semua sudah kita atur untuk tempat parkir nanti ada di pemukiman. Karena apa? Supaya nanti lingkungan yang terdekat dengan area wisata, dampak dari kebisingan itu nanti ada kompensasinya dari situ. Jadi saling mengisi gitu. Terus dari pemukiman mereka jalan itu disuguhkan dengan pasar sawah. Nah, di situ mereka bisa jajan, bisa beli apa gitu, nanti dibawa masuk ke arena bermain, bisa sambil nunggu nyantai dengan keluarga. Pak, untuk ini becak air dan kapal itu ada biayanya Pak? Alhamdulillah semuanya ini masih swadaya dari warga Kesambi sendiri. Jadi desa sampai saat ini belum pernah menganggarkan untuk pembuatan ini. Ini serentak, ini baru 1 minggu, untuk besok ini ya 2 minggu besok langsung sudah kayak begini. Untuk ongkos naik becak itu berapa Pak? Untuk ongkos ini masih relatif sih. Kadang ya ada yang ngasih 5.000, ada yang 10.000 gitu, karena memang belum dibuka. Tadinya kan untuk persiapan dulu, tapi ternyata banyak orang datang, pada anak-anak pada nangis. Ya sudah, seikhlasnya aja lah ngasihnya gitu. Karena memang belum, namanya cara manajemennya belum kita susun dulu, karena masih tahapan-tahapan. Kalau yang kapal besar itu? Kapal besar itu baru datang, itu pun juga dari warga, dari kelompok-kelompok warga yang ingin ikut berpartisipasi untuk meramaikan ini gitu. Belum tahu entah berapa, kita lihat perkembangannya nanti untuk harga ya gitu. Yang jelas semua terjangkau di situ supaya Pak, untuk pengunjung datang banyak. Pak, untuk penerapan protokol kesehatan sendiri pengawasannya seperti apa Pak ini Pak? Untuk saat ini ya masih lah, nanti kalau sudah buka akan kita jaga. Setiap pintu akan ada tugasnya sendiri-sendiri gitu. Untuk sekarang ini masih liar ya, belum bisa kita. Tapi tetap kita menghimbau, selalu menghimbau protokol kesehatan tetap kita jalankan semuanya. Nanti juga akan kita buatkan tempat cuci tangan segala macam di jembatan situ. Semua sudah siap, tinggal masang aja gitu di situ. Dan kebetulan sekarang kita lagi bangun musola sama toilet, itu juga swadaya dari warga semuanya gitu. Rencana di launching kapan Pak? Melihat situasi Mas, karena masih pandemi ya. Nanti kalau memang sudah zonanya sudah masuk zona hijau dan memang dari himbauan dari pemerintah sudah boleh, baru kita ini. Pokoknya kita sekarang fokus di pembenahan terus, pembangunan itu nanti sambil menunggu begitu nanti sudah siap, kondisinya aman, baru kita buka. Pak, ini menjadi perhatian, ini ada gapura yang mirip di Jepang ini Mas. Jadi Gimana Pak ini Kak? Kok memilih? Sebetulnya gini, tadi waktu pada kumpul di sini, pada ngancung, mancing itu kan ya sambil pada bercanda ya. Ya di Kudus ini kan belum ada yang nuansa yang di Jepang kan gitu. Cobalah kita buat tonjolkan sesuatu yang baru gitu, biar ada daya tariknya itu di situ. Ya nggak ada maksud tertentu, intinya ya ada sesuatu yang beda aja itu. Di situ ada nilai estetiknya sendiri lah gitu. Yang lain kan udah biasa kita buat sesuatu sentuhan yang beda gitu. Dan memang kita fokuskan kemarin itu untuk di pintu gerbang di situ. Untuk daya tariknya kan mukanya ada di sini gitu. Nah, baru ke dalamnya kita pengembangan ya, bertahap. Ya liburan sama anak-anak sama keluarga Mas. Sekalian mau jalan-jalan lah. Sore-sore biasa sering gitu. Ini dulu. Kegiatannya apa aja nih di sini tadi? Ya ini pertama lihat jembatan itu tadi di pintu gerbangnya. Terus selalu kita tertarik sama ada becak airnya itu. Terus anak minta minta naik di becak air itu.
Ini baru pertama kali ke sini atau sudah pernah? Oh, baru pertama kali. Kemarin dikasih tahu temen yang warga sini ya, suruh untuk berkunjung gitu loh lah. Ikut sini, oke. Saya terus kayaknya ada waktu tadi sore, oke, sini. Pendapatnya gimana tentang wisata di sini? Oh, bagus, ini perlu dikembangkan nih untuk pemuda sini. Jadi mungkin saya dapat info kan ada Karang Taruna juga ikut ikut mengembangkan wisata yang ada di sini, dan pemerintah desa Kesambi cukup bagus, perlu dicontoh untuk desa-desa yang lain yang punya potensi wisata walau hanya sesederhana ini. Tadi beca airnya ini ongkosnya berapa, Mas? 10.000 untuk per unitnya. Gimana pendapatnya? Cukup bagus, tapi untuk berdua ini kurang lega, Mas ya. Untuk di tempat yang lain kayaknya lebih lega untuk beca airnya. Ini saya rasa tadi saya sama anak-anak sama istri terlalu sempit tuh. Untuk saya pribadi juga yang bagian samping itu terlalu sempit, bagian ngontelnya itu. Selain beca air, apalagi yang sudah dinikmati nih, Mas? Belum, baru beca air itu. Ya. Kalau perahu pada takut, tapi beca air semua suka anak-anak. Ya. Harapannya dengan adanya wisata seperti ini apa, Mas? Ya perlu dikembangkan lagi ya potensi yang ada di desa, terutama di desa Kesambi ini. Dan untuk di desa yang ada kemarin ada bencana kayak gini itu kan perlu ada potensi ya untuk wisata air seperti ini. Seperti di desa Temulus itu juga sudah ada. Mungkin bisa dicontoh untuk desa lain seperti di Gulang atau di desa Karangrawa dan sebagainya. Ya.